Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya di channel Ajotea. Selamat datang saya ucapkan bagi Anda yang baru tiba di video ini. Teman-teman semua, semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Juga dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan juga segala urusan dan tujuannya. Dan yang terpenting, Anda sekeluarga semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari berbagai macam bencana, bahaya, bahkan wabah. Amin. Teman-teman semua, pertama saya ingin mengucapkan salam kesejahteraan untuk Anda, salam kedamaian untuk Anda semua dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang berbeda dari video sebelumnya. Bahasan itu adalah soal kasus si Kece, ya, si M. Kece. Siapakah M. Kece ini? Yaitu orang yang pernah ditangkap ketika itu waktu dia di Bali atas dijadikan tersangka bahwa dia menistakan agama Islam, menistakan Al-Quran, menistakan Nabi Muhammad SAW, bahkan menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kejadian itu teman-teman, karena si Kece akhirnya ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam sel dan sekarang menjadi tahanan, ya, masih dalam tahanan sekarang ini. Nah, lalu apa yang terjadi teman-teman semua di dalam tahanan itu? Ada lagi sebuah insiden yang terjadi ketika di dalam sel itu ada seorang oknum jenderal yang bernama Napoleon Bonaparte, ya, oknum jenderal ini Napoleon Bonaparte. Dia masuk ke dalam selnya si Kece ini dan dia menganiayanya, teman-teman semua, sampai wajahnya babak belur, sampai katanya badannya juga disiram dengan kotoran, ya, dilumuri dengan kotoran. Dan dia tidak sendiri teman-teman, dia memanggil kawan-kawannya yang kebetulan pada waktu itu kawan-kawannya itu yang mengeroyoknya itu adalah anggota FPI yang pernah ditahan juga, yang kebetulan masih di sana karena si oknum jenderal ini pun sedang ditahan di sana, ya, sedang di sel, di tahanan itu. Nah, kemudian teman-teman, apa yang terjadi? Saya ketika bangun tidur ketika itu, lalu membuka channel YouTube saya, tapi kemudian di beranda saya itu ada rekomendasi sebuah berita yang bersumber dari salah satu channel Cokro TV. Di sana ada pembicaranya yang bernama Ade Armando. Apa yang dikatakan Ade Armando ini, teman-teman semua, saya sangat setuju. Karena si Bang Ade Armando ini mengatakan bahwa tindakan seorang oknum jenderal ini yang bernama Napoleon Bonaparte ini adalah tindakan yang sangat pengecut, teman-teman. Jadi saya setuju dengan kata-kata itu, teman-teman. Memang bahwa yang namanya Napoleon Bonaparte ini adalah orang pengecut. Namun sedikit saya ingin menambahkan, selain pengecut juga adalah dia itu orang atau manusia yang tidak mencerminkan apa yang telah diajarkan di dalam Islam. Saya tidak membela agama-agama yang manapun. Saya tidak membela agama Kristen, saya tidak membela MKC, dan saya tidak membela siapapun di sini. Artinya saya berbicara di sini dalam segi kemanusiaan. Kalau dalam segi kemanusiaan, kita ini adalah saudara, teman-teman. Kenapa saya mengatakan bahwa itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun? Karena saudara itu bermacam-macam, teman-teman. Yang pertama ada saudara sekandung. Yang kedua ada saudara semakhluk, sekemanusiaan. Ada juga saudara seakidah, seiman. Ada juga saudara sebangsa, setanah air, teman-teman. Nah, jikalau salah satu kita tidak bisa menemukan persaudaraan di antara hubungan kita sesama manusia, misalnya Anda tidak menemukan persaudaraan dalam segi akidah, keyakinan, agama, maka Anda harus cari yang lain, teman-teman. Carilah persaudaraan di bidang yang lain. Anda bisa, contohnya mungkin bisa mengambil contoh, kita ini bersaudara loh. Dalam segi apa? Dalam segi kemanusiaan.
Karena bermacam-macam, ada saudara sekandung, ada saudara seiman, ada saudara sebangsa dan senegara, dan ada juga saudara semakhluk. Nah, kalau Anda tidak bisa menemukan persaudaraan di dalam keyakinan, akidah, agama, ya saya dengan Kristen mungkin bukan saudara saya kalau di dalam segi agama. Tapi di dalam segi kemanusiaan, saya ini adalah saudara semakhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang sama-sama diciptakan oleh Allah menurut keyakinan saya Muslim. Nah, dari sinilah maka kita akan dapat menemukan bahwa alasan apapun, dengan alasan apapun, sungguh sangat tidak bisa dibenarkan kalau ada orang yang menganiaya manusia itu sendiri. Jadi kita dilarang dalam Islam ini untuk menganiaya seseorang. Apalagi yang namanya disebutkan manusia di sini. Manusia ini adalah satu wujud yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu Adam ini semua dimuliakan. Nah, sekarang kok ada orang yang bisa menganiaya seorang manusia yang bernama si kece ini, dan dia mengerti hukum, bahkan dia jenderal. Tapi kok bisa-bisanya dia main hakim sendiri, masuk ke dalam sel, kemudian orang itu ditonjoki sampai dilumuri kotoran dan mungkin dikeroyok dan juga dikeroyok oleh bantuan dari teman-temannya, dari kawan-kawannya yang katanya itu ada salah satunya dari anggota FPI, teman-teman. Yang kebetulan dia waktu itu ditahan juga bekas demo-demo apalah itu ya. Yang jelas di sana ditemukan memang dia adalah anggota FPI yang ditahan di sana. Nah, ini kan sangat tidak dibenarkan, teman-teman. Dalam segi kemanusiaan kita itu adalah saudara. Kalau dalam segi akidah mungkin bukan. Nah, inilah yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Apakah Islam mengajarkan seperti itu, teman-teman? Kan tidak. Jadi seorang Napoleon Bonaparte ini sungguh pengecut dan sungguh tidak mencerminkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, bahkan apa yang dicontohkan oleh agama Islam itu sendiri. Islam tidak mengajarkan seperti itu, teman-teman. Dengan alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan kalau Anda menganiaya seseorang. Jangankan orang, jangankan manusia, hewan pun, binatang pun Anda dilarang untuk menganiayanya. Bahkan membozohinya juga itu dilarang. Menzoliminya juga dilarang. Apalagi ini jenisnya manusia. Ya. Jadi terlepas daripada apa latar belakangnya, warna kulitnya, keyakinannya, agamanya, etnisnya, kita di luar itu, tapi yang namanya dia adalah manusia, kita sungguh sangat tidak dibenarkan untuk melakukan hal seperti itu. Yang lebih ironisnya lagi, dia beralasan karena dia katanya telah menghina agama saya, telah menghina Islam, telah menghina Al-Quran, menghina Nabi saya, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alasan dia semacam itu, ya semua orang juga bisa merasakan itu, teman-teman. Tapi apa yang harus kita perbuat dengan hinaan-hinaan mereka seperti itu? Apakah kita memang harus menganiayanya? Apakah kita hanya membiarkannya saja? Abaikan saja? Atau ada yang ketiga, Anda bisa membalasnya atau memperlihatkan contoh yang lebih baik kepada mereka semua. Silakan Anda pilih mau ngambil yang mana. Karena di sini ada 3 jawaban. Jadi kalau ada seseorang menghina baik agama kita, bahkan menghina diri kita sendiri, ya karena Napoleon Bonaparte ini katanya beralasan seperti itu. Karena mengatakan, saya boleh saja dihina, saya boleh saja dicaci maki, silahkan sepuasnya. Tapi kalau sudah Allah saya dihina, Nabi saya dihina, Alkitab saya dihina, saya tidak terima. Itulah alasannya, karena dia menganiaya si kece. Apakah ini bisa dibenarkan alasan seperti ini? Tapi apa tindakan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Tapi apa tindakan apa yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat beliau ketika ada penghinaan terhadap agama, terhadap Al-Quran, terhadap Allah? Saya rasa hampir di semua sejarah itu tidak ada yang ngamuk kok. Rasulullah tidak pernah marah kalau agamanya dihina.
Rasulullah tidak pernah marah kalau Allah itu tidak diakui. Dia sendiri yang dihina, tidak diakui sebagai utusan Allah, dia tidak pernah marah. Anda bisa buktikan sejarahnya ketika dia ke Taif. Karena dia dipersekusi di Mekah sana. Akhirnya dia lari ke Taif, memohon perlindungan dengan harapan supaya dia mendukung, supaya mereka mendukungnya sebagai utusan Allah. Tapi apa yang Rasulullah terima, teman-teman semua? Dilempari, sampai disebut gila. Apa itu tidak menyakitkan? Namun apa balasan beliau? Ketika bisa saja waktu itu malaikat menghancurkan kampungnya, tapi kata beliau apa? Jangan kau hancurkan kampung ini, apalagi kau sampai musnahkan manusia. Mau dimusnahkan ini oleh malaikat Jibril ini kalau mau. Tapi Rasulullah marah, jangan. Ya, kalau sebab umat itu tidak ada, umat itu dimusnahkan, saya ini ditugaskan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak-akhlak mereka, supaya mereka itu beriman kepada Allah dan kepada aku sebagai utusan. Lalu kalau orangnya itu dimusnahkan, saya mau berdakwah kepada siapa? Nah, inilah poinnya, teman-teman. Bahkan Rasulullah pernah menawan seseorang yang bernama Suhail. Dia mempunyai anak, si Suhail ini dua. Yang pertama kakaknya adalah Abdullah, yang kedua adiknya adalah Abu Janda. Jadi tawan oleh Rasulullah ketika perang. Apa yang diperlakukan kepada tawanan itu? Atas perintah Rasulullah, ketika itu memerintahkan Bilal untuk memberinya makan dengan layak, untuk memberinya makan sesuatu yang lebih bagus daripada dirinya sendiri. Bayangkan, dia membagikan korma kepada tawanan-tawanan perang itu. Orang tawanan perang itu memakan kurma yang lebih baik. Bilal bin Rabah itu memakan sisanya daripada orang-orang tawanan itu. Anda bayangkan. Sehingga si Suhail ini bertanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Makanan yang saya makan ini lebih baik daripada yang kamu makan itu, wahai Bilal. Apa jawaban Bilal? Ini diperintahkan oleh Rasulullah. Saya harus memperlakukan Anda lebih baik daripada saya sendiri. Bayangkan. Kalau kita mau mengikuti contoh ke sana, sungguh sangat berjauhan sekali dengan ajaran-ajaran Islam, teman-teman. Sungguh sangat tidak diajarkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya seharusnya dia jaga baik-baik dong. Tidak bukan seenaknya main hakim sendiri sampai wajahnya babak belur begitu, teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini yang sudah disampaikan oleh Bang Ade Armando di Cokro TV itu, saya sangat setuju dan sangat mendukung. Dan lebih ironisnya lagi, mereka dieluk-elukan. Bukan mereka ya, aslinya si Napoleon Bonaparte ini, yang oknum jenderal ini yang telah menganiaya si Aceh, dia itu dieluk-elukan oleh siapa? Ya kalangan umat Islam sendiri. Ya, tidak semua ya, tidak semua. Tapi hanya golongan tertentu saja itu, kelompok-kelompok Islam yang sekarang sudah terkenal selalu bikin masalah ya di negara ini. Ya terutama ya itu, siapa lagi? Kalau saya mau mengatakan, jangan tersinggung kalau saya mengatakan ya Islam kadrun tuh ya seperti itu. Tidak pernah mau kedamaian, tidak pernah menginginkan kenyamanan di negara ini. Seperti ada tuh yang juru bicaranya siapa, yang kuasa hukumnya PPI ya, Aziz Janwar ya. Si Aziz Janwar itu ya mendukung atas tindakan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Terus siapa lagi tuh, masih dari anggota itu juga, Nopel Babukmin tuh, dia mendukung juga. Bahkan dia mengatakan si Nopel Babukmin ini, untung katanya masih hidup, karena penista agama itu harusnya dibunuh. Coba Anda bayangkan seperti itu. Apa memang itu diajarkan dalam Islam? Justru yang dikatakan itu, yang dihina, yang dinistakan oleh si Aceh itu, saya sendiri pun secara pribadi tidak setuju. Saya pun marah. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya tadi ada 3. Anda boleh diam, Anda boleh membalas untuk menghinanya, dan Anda boleh bisa membalas dengan cara yang lebih baik daripada itu. Namun saya berkeyakinan alangkah lebih baiknya Anda membalas dengan cara yang lebih baik daripada itu. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan.
Oleh karena itu, idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Supaya apa? Perlihatkan akhlak kita kepada mereka supaya mereka tertarik. Nyatakan kepada mereka dengan perilaku kita bahwa Islam tidak mengajarkan seperti itu. Apapun yang kau lontarkan kepada agama saya, hinaan segala macam, Anda perlihatkan akhlak yang lebih baik. Anda buktikan kalau Islam itu tidak pernah berbuat di luar daripada ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Jadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Bang Ade Armando. Dia selain pengecut juga adalah, saya sedikit menambahkan, tidak mencerminkan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Itu bukan ajaran Islam, teman-teman semua. Itu mereka pada mendukung. Yang satu tadi Aziz Yanwar, kemudian ada Ponto itu siapa tuh namanya tuh? Ada Nopel Bakmukmin, itu semuanya mendukung. Untung katanya dia masih hidup juga. Penista agama itu karena harusnya dibunuh. Bahkan si Ade Armando sendiri juga pernah diancam. Si Abu Jandal juga pernah diancam. Ini buktinya seolah-olah membuktikan si Muhammad Kaceh di dalam sel saja dia sudah babak belur. Hati-hatilah bagi Anda yang suka menistakan agama. Ya, yang suka menghina Islam katanya seperti si Ade Armando dan Abu Jandal, bisa jadi di jalan dia akan dianiaya juga. Di dalam sel saja orang mampu kok. Maka berhati-hatilah. Ini kan sebuah ancaman. Jadi apa sebetulnya tujuan Islam ini, teman-teman? Apa sih tujuan Anda berislam ini? Dan kata Islam itu apa sih isinya? Islam itu kan damai. Kenapa kita tidak bisa membuktikan kedamaian itu di dalam Islam? Buktikan, tunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu memang benar-benar damai. Justru kita melakukan seperti itu dengan tindakan seperti itu yang tidak bisa dibenarkan. Bahkan dalam setiap agama apapun itu tidak bisa dibenarkan mengenai seseorang itu. Hewan sekalipun tidak boleh jadi, apalagi ini manusia. Saya tidak melihat latar belakangnya apa ya, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha. Yang jelas dalam segi kemanusiaan itu tidak dibenarkan. Karena kita ada saudara. Bahkan saudara sebangsa setanah air ini. Dan kita harus saling bersama-sama bersatu menjaga bangsa ini, menjaga NKRI ini supaya tetap nyaman, aman. Nah itulah teman-teman. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Bang Ade Armando saya setuju. Dan memang itu tidak mencerminkan Islam sama sekali. Itu yang lebih menggelikan lagi adalah dukungan-dukungan mereka. Padahal mereka itu orang mengerti loh, paham kepada Islam, yang mengaku dirinya juga adalah Islam, bahkan lebih Islam mungkin daripada Islamnya saya. Nah, sekarang posisinya dibalik bagaimana kira-kira? Apa alasan dia mendukung mereka sampai mengatakan Masya Allah, Subhanallah, ini ada pahlawan di sel yang bisa menganiaya? Bangga. Kok bangga Anda melakukan seperti itu? Ada orang menganiaya seseorang dalam sel yang alasannya tidak cukup kuat. Apa alasannya? Anda mendukungnya sampai mengatakan Allahu Akbar, Masya Allah. Ada seorang yang berjuang di dalam sel sana memukuli orang yang telah menistakan agama. Ini benar-benar menggelikan bagi saya, teman-teman semua. Ya, jadi kenapa sih Islam harus seperti itu gitu? Harusnya tunjukkan kepada mereka akhlak yang lebih baik. Bukan melakukan seenaknya saja. Emangnya di negara ini nggak ada hukum rimba? Padahal itu dia paham loh tentang hukum itu. Sekarang posisinya gimana kalau kita balik? Sekarang kan Yahya Waluni juga sama-sama ditahan sekarang. Habib Rizik juga sekarang sudah di penjara. Sudah ditahan, sudah di penjara. Sekarang Kece juga sudah di penjara. Nah, bagaimana posisinya kita balik? Bagaimana seandainya kalau seorang Habib Rizik dianiaya di dalam sel? Ngamuk nggak kira-kira Anda? Pasti saya pastikan tuh ngamuk kalian itu. Akan demo besar-besaran. Karena apa? Ulamanya seorang Habib, cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, dihina dan dianiaya. Anda tidak akan terima. Nah, kenapa ini tidak diposisikan ke dalam diri Anda? Kenapa ini tidak diposisikan ke dalam diri si Kaceh? Ketika si Kaceh ini dianiaya, kok Anda malah mendukungnya? Orang yang melakukan itu
Sekarang posisinya dibalik, bagaimana kalau Habib Rizik atau Yahya Waloni kemudian dianiaya dalam sel, yang kebetulan sekarang Kapolrinya adalah dari non Muslim ya, dari Kristen. Umpama ini contoh, kemudian dia dianiaya, Habib Rizik, Yahya Waloni, gimana kira-kira perasaan Anda? Jadi marilah kita perlakukan orang lain itu sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kalau tidak mau dicubit, ya jangan mencubit orang dong. Kalau tidak mau dihina agama kita, maka jangan menghina agama-agama orang lain. Nah inilah teman-teman, saya menyampaikan ini bukan membela siapapun ya, latar belakangnya mau agama apa, saya tidak membela itu. Saya berbicara seperti ini, saya harus sampaikan kebenarannya bahwa Islam memang tidak mengajarkan seperti itu. Marilah kita berpikir, kalau kata si Bang Ade Armando, gunakan berakal sehat itu. Kalau agama menggunakan akal sehat, maka insya Allah agama ini akan membawa berkah dan keselamatan bagi umat manusia. Nah itulah teman-teman semua, tidak ada maksud apapun saya menyampaikan ini, tidak membela ini, tidak membela itu, tidak teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan saja dari sebuah hadis Nabi yang mengatakan, ittaqu da'watal mazlum law kana kafiran. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap kezoliman atau terhadap doanya orang yang dizolimi. Laukana kafiran, meskipun ia kafir. Inilah yang mesti kita waspadai. Artinya kita tidak pernah tahu berdoanya kepada siapa, mungkin kepada Tuhan menurut keyakinan mereka masing-masing. Dan kalau orang itu dizolimi, walaupun laukana kafiran, walaupun dia kafir, itu akan didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ittaqu da'watal mazlum law kana kafiran. Waspadalah kalian terhadap doanya orang-orang yang dizolimi. Law kana kafiran, meskipun dia kafir, artinya luar daripada muslim. Jadi hati-hatilah. Ini pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman muslim semua. Saya sendiri sebagai muslim sejati asli. Ya. Jadi saya bukan mengaku muslim ini, tapi lakukanlah apa yang terbaik bagi Islam ini. Perlihatkan kepada mereka, karena tujuan Rasulullah dibangkitkan di muka bumi ini adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu yang terpenting. Di Rasul dibangkitkan itu untuk memperbaiki akhlak, supaya mereka semua mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Oleh karena itu teman-teman semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Anda boleh saja tidak setuju dengan apa yang saya ucapkan. Kalau Anda tidak setuju, silahkan berkomentar di kolom komentar itu ya, tapi dengan baik dan aman. Semoga teman-teman semua selalu menjaga kesehatan lahir dan batinnya, dan semoga juga selalu tetap berakal sehat di dalam beragama. Itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi